Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada praktikum biokimia 2 kali ini akan membahas tentang uji lipid. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu ada Anissa Tri Rahmawardani yang bertugas untuk mencari alat berat dan cara kerja. Yang kedua ada saya sendiri, Azira Azli Marsha yang bertugas sebagai dokter. Yang ketiga ada Elsa Julia Monica yang bertugas untuk membuat pembahasan. Yang keempat ada Irfan Agustianus yang bertugas sebagai praktikan. Yang kelima ada Mutmainah yang bertugas sebagai editor. Yang keenam ada Rizky Ayunda Tafi yang bertugas untuk membuat PowerPoint dan kesimpulan. Dan yang terakhir ada Siti Azra Maria yang bertugas untuk mencari dasar teori. Lemak dan minyak adalah senyawa lipid yang paling banyak di alam, di mana perbedaan dari lemak dan minyak ini terdapat pada sifat fisik pada suhu kamar, yaitu di mana pada suhu kamar lemak akan berbentuk panas, sedangkan minyak akan berbentuk cair. Perbedaan titik cair dari lemak ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah ikatan lekat, puncak rantai karbon, bentuk cis atau trans dari senyawa lemak tersebut. Lipid merupakan molekul yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut yang agak polar atau polar, contohnya kloroform. Fungsi utama dari lipid yaitu untuk membentuk membran yang berbentuk seperti lembaran, dan fungsi lainnya itu sebagai molekul pemutar energi yang efisien, di mana membran lipid terdiri dari 3 jenis, yaitu ada fosfolipid, glikolipid, dan serol. Komponen dasar lemak yaitu ada asam lemak dan gliserol, di mana ini diperoleh dari lemak, minyak maupun senyawa lipid lainnya. Berdasarkan struktur kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, di mana asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Adapun uji kualitatif pada lipid, yang pertama ada uji deteksi lipid dengan cakram, yang kedua uji ketidakjenuhan lipid dengan kloroform, yang ketiga ada uji kelarutan lipid, yang keempat ada uji akrolein, yang kelima ada uji Salkowski untuk kolesterol, dan yang keenam ada uji Lieberman-Duchamp. Adapun alat bahan yang kita gunakan pada praktikum ini pada kali ini, yang pertama ada alat yaitu wadah, PT tetes, batang pengalut, dan beker. Yang kedua itu ada bahan, di mana bahan-bahannya itu ada gula latah, santan kelapa, dan kertas minyak, larutan sabun, dan betadine. Adapun cara kerja, yang pertama untuk uji identifikasi. Yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan, lalu kita teteskan sampel berupa minyak, jelantah, dan santan kelapa pada kertas dengan menggunakan pipet tetes, lalu kita diamkan sesaat, dan kita amati transparansi yang terbentuk pada kertas minyak menggunakan senter atau sinar matahari. Yang kedua ada uji emulsi. Adapun cara kerja dari uji ini yaitu kita dengan meneteskan larutan sabun ke dalam sampel minyak, jelantah, dan santan kelapa menggunakan pipet tetes sedikit demi sedikit, lalu kita aduk dengan menggunakan aduk, lalu kita amati perubahan yang terjadi. Dan adapun uji ketidakjenuhan lipid, cara kerjanya yaitu menggunakan 3-5 tetes betadine ke dalam wadah yang berisi sampel minyak, jelantah, dan santan kelapa, lalu kita amati perubahan yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video yang satu ini. Baiklah, adapun setelah menonton video tadi, di sini saya akan menjelaskan percobaan tentang identifikasi lipid. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan adalah betadine, kemudian sampelnya adalah santan kelapa dan minyak jelantah. Ini adalah air sabun dan kertas saring. Pertama dilakukan yaitu uji identifikasi dengan meneteskan sampel pada kertas minyak, yaitu diteteskan minyak jelantah pada kertas saring sebanyak 3-5 tetes dan diamati perubahan yang terjadi. Kemudian juga diteteskan sampel air santan kelapa minyak saring sebanyak 3-5 tetes juga dan diamati perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua ada identifikasi emulsi, yaitu dengan meneteskan air sabun pada sampel. Air sabun yang pertama diteteskan pada sampel santan kelapa sebanyak 3-5 tetes. Kemudian juga air sabun diteteskan pada sampel minyak jelantah sebanyak 3-5 tetes dan diamati perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada identifikasi ketidakjenuhan lipid, yaitu dengan meneteskan
larutan ioda atau betadine sebanyak 3-5 tetes pada sampel. Yang pertama pada sampel santan kelapa sebanyak 3-5 tetes. Kemudian juga diteteskan pada minyak jelantah sebanyak 3-5 tetes. Dan diamati perubahan yang terjadi. Berikut merupakan hasil dari uji identifikasi pada kertas minyak. Kemudian merupakan hasil sampel minyak kelapa yang diteteskan dengan air sabun, dan ini adalah sampel minyak jelantah diteteskan dengan air sabun. Dan ini merupakan hasil uji dari ketidakjenuhan lipid pada sampel air santan, yaitu dengan diteteskan 3-5 tetes betadine. Dan ini merupakan hasil dari sampel minyak jelantah. Baiklah, adapun setelah menonton video tadi, dapat kita bahas yaitu praktikum lipid ini terdiri dari 3 uji, yaitu ada uji keberadaan lemak, uji emulsi lemak, dan uji ketidakjenuhan lipid. Di mana uji keberadaan lemak dapat dideteksi dengan uji sederhana, yaitu dengan menggunakan prinsip bahwa lemak akan meninggalkan noda minyak pada kertas. Pada percobaan kali ini, kertas yang digunakan adalah kertas coklat, di mana sampel akan diteteskan pada kertas coklat ini, lalu kita gunakan dan kita amati ada atau tidaknya transparasi pada kertas coklat tersebut. Di mana hasil positif dari uji ini ditandai dengan adanya bekas atau noda di bagian belakang kertas, dan di mana semakin berbekas atau bernoda pada bagian belakang kertas, maka lemak yang terkandung dalam sampel tersebut juga semakin tinggi konsentrasi. Sedangkan untuk uji emulsi lipid, emulsi sendiri adalah campuran antara partikel-partikel zat cair atau fase terdispersi, di mana fase terdispersi dan fase pendispersi, di mana suatu campuran yang terdiri dari dua bahan ini tidak bercampur, contohnya yaitu air dan minyak. Di mana uji emulsi ini bereaksi positif atau menandakan hasil positif, di mana uji ini terjadinya adanya emulsi. Uji emulsi ini dilakukan dengan menggunakan larutan sabun sedikit demi sedikit. Larutan sampel yang kita gunakan pada percobaan kali ini, pada uji emulsi lipid ini terbentuk emulsi, tetapi emulsi yang terbentuk adalah emulsi yang tidak stabil dikarenakan tidak ada emulgator pada reagen uji yang kita gunakan, sehingga konsentrasinya tidak stabil. Adapun kita katakan larutan yang memiliki emulsi yang stabil adalah larutan yang diuji menggunakan reagen uji yang menggunakan emulgator sehingga kondisinya stabil. Kemudian yang ketiga ada uji ketidakjenuhan lipid. Berdasarkan kejenuhannya, seperti sudah dijelaskan tadi, asam lemak itu dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Pada uji ketidakjenuhan lipid, kita melakukannya dengan menggunakan betadine yang kita teteskan 2-3 tetes. Lalu kita amati perubahannya pada warna sampel tersebut. Di mana apabila sampel tersebut merupakan asam lemak jenuh, waktu saat diteteskan betadine dia akan mengalami perubahan warna, dan saat ditambahkan reaksi Lugol, dia dapat mempertahankan perubahan warna yang setelah diteteskan betadine. Sedangkan untuk asam lemak tidak jenuh, pada saat dia diteteskan betadine dia mengalami perubahan warna. Namun ketika saat diberikan tetesan Lugol, dia tidak dapat mempertahankan warna setelah ditetesi betadine. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini, adalah keberadaan lemak dalam suatu bahan makanan dapat dideteksi dengan uji sederhana. Salah satunya dengan menggunakan prinsip bahwa lemak akan meninggalkan noda berminyak pada kertas. Hasil positif uji keberadaan lemak dapat ditandai dengan adanya bekas atau noda di bagian belakang kertas. Yang ketiga, semakin panjang rantai karbon lemak, maka akan semakin larut dalam pelarut polar. Yang keempat, hasil uji ketidakjenuhan larutan akan berubah warna, maka sampel tersebut termasuk ke dalam asam lemak jenuh atau asam lemak yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap yang bersumber dari minyak nabati. Dan terakhir, hasil uji ketidakjenuhan larutan dapat mempertahankan warna setelah ditambahkan reaksi Lugol, maka
Sampel tersebut termasuk ke dalam asam lemak jenuh atau asam lemak yang mempunyai ikatan rapat yang bersumber dari minyak hewan. Baiklah, itu dia percobaan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.